kalau nggak hampir diusir dari apartemen dan hampir jadi gelandangan di Eropa, mungkin egoku tuh masih setinggi langit. So, simak terus sampai akhir. Ini bukan cerita biasa, ini kisah perubahan pola pikirku selama aku berada di Eropa. Dulu, pertama kali aku menginjakkan kaki di Eropa, aku tuh punya penyakit yang namanya gengsi dan overproud. Aku selalu kerja kantoran, bahkan terakhir kerja di bank swasta terbesar di Indonesia. Wah, seragam rapih, rutinitas teratur, setiap hari berinteraksi dengan puluhan nasabah penting. Rasanya bangga banget. Aku tuh berasa udah di puncak dunia. Wah, di kepalaku tuh aku selalu mikir, apapun yang aku pilih adalah pilihan yang terbaik. Aku close-minded, nggak peduli aku sama tawaran-tawaran atau pandangan lain. Padahal jauh di dalam lubuk hati itu aku punya impian idealis. Aku mau jadi colorist di Netflix. Wah, mewarnai dunia lewat film-film besar. Tapi aku menganggap itu terlalu idealis dan tidak sejalan dengan jalur sukses yang sudah aku tetapkan. Kan hidup harus realistis ya. Jadi aku sadar betul bahwa kemampuanku itu justru kalau dilihat-lihat lebih ke komunikasi dan meyakinkan seseorang lewat kemampuan berbicara. Ya sama persis lah ketika aku kerja di bank sebagai customer service, menjual produk, menawarkan suatu barang kepada mereka, menawarkan suatu jasa. Dari situ aku mikir, oh kayaknya bakatku tuh ada di komunikasi. Jadi beranilah aku untuk mengambil keputusan untuk kuliah lagi ke luar negeri, mengambil jurusan yang mengunggulkan komunikasi. Karena aku merasa ini adalah jalan pintas tercepat untuk menjadi sukses versinya aku. Pertama kali aku berangkat ke Eropa, wah, aku cuma bawa 2 koper nih. Satu koper 28 inch, satu koper cabin. Aku mikir, oh itu udah banyak, cukup. Tapi siapa sangka, hanya dalam waktu 2 bulan, ketika aku memutuskan pindah dari Page ke Budapest, kopernya tuh bermetamorfosis, membelah diri. Jadi 9 koper. Wah, rasanya mau nangis tuh. Setiap kali harus ngepack, mindahin barang, yang bahkan tuh aku lupa kalau aku pernah punya gitu loh. Ironisnya lagi, apartemenku di Page ini tuh jauh lebih besar daripada yang di Budapest. Tapi masalahnya tuh bukan ruang, tapi pola pikir, beli aja dulu, siapa tahu nanti butuh. Balik lagi, awal-awal aku di Eropa, wah rasa overproud makin menjadi-jadi nih. Aku mikir, ah aku bisa kok cari uang dari trading aja sambil kuliah. Pokoknya tuh udah merasa paling benar, paling jago, yakin lah pokoknya bisa survive. Tapi yang namanya pasar finansial, nggak ada yang bisa diprediksi 100%. One day, pasar trading tuh tiba-tiba sedang tidak bersahabat. Dan di momen itu aku sedang dihadapkan pada badai keuangan yang luar biasa. Aku harus bayar uang sekolah di Page, aku harus bayar uang sekolah di Budapest, karena pada saat itu ada masa perpindahan, bayar apartemen karena sudah nunggak, dan aku harus memenuhi kebutuhan hidupku makan sehari-hari. Wah, di titik terendah itu, aku tuh cuma punya uang 20.000 forin. Atau sekitar kalau dalam rupiah ya 1 juta rupiah lah. Memutar otak, dapat tawaran dari teman, akhirnya aku cobalah. Kita nggak ada pilihan lain, aku harus ambil resiko ini, buang semua gengsiku jauh-jauh. Aku terancam diusir dari apartemen, terancam jadi gelandangan di Eropa, dan saat itu aku sadar, oke, kalau aku nggak pernah nih hampir diusir, atau nyaris jadi gelandangan nih, mungkin egoku tuh masih setinggi langit. Suatu memutuskan untuk turun gunung. Kita jadi pengantar makanan, dari uang 1 juta rupiah yang tersisa, 500.000 aku belikan sepeda bekas, 500.000 sisanya aku belikan Indomie. Beli 1 dus. Setiap hari, udahlah akan bertahan dengan makan Indomie aja, mengayuh sepeda 10 jam. Terus, tanpa henti. Momen Indomie dan sepeda ini tuh bukan cuma mengejarkan aku tentang kerendahan hati, tapi juga membuka mataku lebar-lebar. Disitulah sense bisnisku mulai muncul kembali. Aku belajar untuk jadi orang yang pantang menyerah. Bagaimana menjadi ulet, menghadapi setiap tantangan, dan pentingnya nekat untuk mengambil langkah yang nggak biasa. So, di tengah masalah ini, aku tuh mulai melihat sebuah peluang. Salah satu masalah terbesarku saat itu adalah keterbatasan dana, ya untuk makan dan lain-lain.
Aku suka kan makan enak gitu, tapi dompet menjerit nih kalau aku makan keluar. So, di sinilah sense bisnisku mulai jalan. Mulailah masak-masak buat diri sendiri, open-open PO buat teman-teman gitu. So, aku jadi cenderung, masak sendiri apapun yang aku mau makan, dan dari situlah kemampuan masakku terasah. Jadi hobi sampai akhirnya, as you can see now, aku bisa jadi chef di Polandia. Pola pikir melihat peluang dan berani mengambil resiko ini itu nggak berhenti sampai di situ aja. Aku sadar dengan kemampuan komunikasiku yang luas nih, ketika saat di bank dan pengetahuanku tentang Eropa karena tinggal di sini, aku pikir bisa nih jadi tour guide dengan cara yang berbeda. Dan itu jadi awal mula usaha sampingan tour and travelku. Lalu dari sering motret-motret ketika pas ada tour dan bikin konten kayak sekarang ini, aku sadar juga, wah aku punya bakat nih di fotografi dan videografi. Akhirnya aku jadi punya side hustle lagi. So, ini tentang kerja keras tanpa henti mengasah skill. Bahkan, di trading, pengalaman pahit di pasar yang buruk, itu tuh nggak bikin kapok. Justru aku belajar banyak dari kesalahan, aku kembali trading, dengan pendekatan yang jauh lebih matang, hati-hati. Ini lagi-lagi tuh tentang berani mengambil resiko. Tapi, dengan perhitungan, jelas. Nah, dan semua cerita ini, semua pengalaman ini itu jadi modal kuat buat aku, bahan untuk bikin konten di sosial media. Siapa tahu, suatu hari bisa menghasilkan juga kan. Wah, saya tasa lagi nih. Ini adalah kenekatan untuk terus mencoba dan berbagi. Semua perubahan pola pikirku, dari yang impulsif sampai yang bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, ini tuh membuatku kini bisa menata masa depan dengan lebih terperinci, tapi dengan cara yang berbeda. Aku belajar bahwa manusia tuh memang boleh berencana, tapi Tuhanlah yang berkehendak. Ini memberiku kedamaian sekaligus ketekunan. Ironisnya, setelah melalui semua perjuangan itu, ada satu momen beberapa bulan lalu di mana aku sempat kehilangan jati diri dan kehilangan arah. Aku jadi pribadi yang cenderung keras kepala dan tidak ingin mencoba hal lain lagi. Rasa takut dan lelah itu begitu mendominasi. Aku berpikir, wah mungkin aku udah sampai batasnya nih, capek pindah-pindah terus. Gak berani ngambil resiko lagi. Tapi Tuhan tuh bekerja dengan cara yang luar biasa. One day ada temanku yang curhat, dan aku memberikan nasihat ke dia. Dan anehnya, jawabanku sendirilah yang justru mengingatkanku kembali akan siapa diriku. Momen itu menyadarkan aku bahwa semua pengalaman, semua skill yang aku punya, semua perjuangan dan sense bisnis yang selama ini membentukku untuk terus maju, untuk melihat peluang dan untuk tidak takut mencoba. Di situ aku akhirnya bilanglah ke dia, kita menanggulangi resiko, tapi kita bukan orang yang takut resiko. So, sekarang aku merencanakan masa depan dengan semangat yang sama, tapi dengan hati yang lebih lapang dan bijaksana. Aku tahu hidup itu adalah perjalanan yang penuh kejutan. Surprise! Tapi aku siap menghadapinya dengan rencana yang matang, keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing aku. Jadi, dari yang nyaris jadi gelandangan, sampai mampu jadi chef, membangun berbagai usaha, dan menata masa depan. Ini adalah evolusi pola pikirku selama aku di Eropa. Ini sama seperti Old Town yang ada di Warsaw. Ada orang lokal cerita bahwa Old Town di sini tuh sudah berkali-kali hancur. Tapi dia selalu bangkit dan membangun diri menjadi yang lebih indah, lebih kuat. Begitulah hidup. Setiap tantangan bukan lagi akhir, tapi awal dari sebuah peluang baru. So, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.